Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil paper saya, di mana kegiatan PKMS ini merupakan hibah dari Kemendikbud, ya, Ristek Dikti, di mana untuk kegiatannya sebenarnya ada beberapa tahap yang dilakukan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil screening pada masyarakat komorbid sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui kegiatan Pospindu. Untuk kegiatan ini sebenarnya dari keanggotaannya ada dua, yaitu Bu Lesti Arvira dan Bu Yunita Indah. Namun dalam kegiatan pelaksanaan kemarin kita juga melibatkan mahasiswa, ya, dari program studi gizi maupun di keperawatan. Di sini ada 5 mahasiswa yang dilibatkan yang membantu pelaksanaan dari awal tahap screening sampai dengan pembentukan pospindu sampai dengan monitoringnya, ya. Baik, langsung saja untuk slide-nya. Jadi permasalahan dan solusi mitra ini terkait dengan permasalahan mitra yang ditemukan pada masyarakat dengan komorbid. Kita tahu bahwa komorbid merupakan penyakit yang menjadi meningkatkan risiko kematian, dan kita tahu bahwa komorbiditas sendiri itu banyak hal yang menjadi risiko peningkatan kematian, yaitu dari mulai usia lanjut, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, DM, dan lain-lain yang ini semua merupakan penyakit tidak menular, ya, yaitu penyakit PTM yang sekarang menjadi ngetren dan banyak kasusnya. Kemudian permasalahan yang lain bahwa belum dilakukannya screening secara rutin oleh kader kesehatan terutama Pospindu di masing-masing desa Purwomartani, khususnya dalam hal ini adalah Dusun Kadisoka yang sebagai tempat pelaksanaan pengabdian kegiatan masyarakatnya. Selain itu, kita tahu bahwa di Dusun Kadisoka ini kadernya ini hanya lebih menitik beratkan ke posyandunya. Selain itu juga masalahnya juga untuk yang lansia ini untuk pemeriksaan dan deteksi terutama penyakit tidak menular, baik itu dari pengukuran status gizi, pemeriksaan laboratorium sederhana, ini banyak yang belum dilakukan. Nah, untuk solusi dan mitra kaitannya dengan PKMS yang dilakukan, ini sebenarnya kita akan melakukan screening penyakit tidak menular tadi melalui kegiatan Pospindu, yang nanti akan ada pembentukan Pospindu setelah dilakukan screening, dan ternyata dari hasil screening ini yang nanti akan dipaparkan luar biasa terkait dengan faktor risiko yang ditemukan. Nah, di sini jenis kegiatan screening yang dilakukan berupa pengukuran status gizi yang meliputi ada pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian ada lingkar perut, ada pengukuran indeks massa tubuh juga, dan kegiatan screening lain yang meliputi tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium sederhana yang meliputi pemeriksaan kadar gula darah sewaktu atau GDS, kemudian kolesterol dan asam urat. Nah, ini adalah hasil dari kemarin screening. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan screening, kita melibatkan kader dan juga Karang Tarunanya, di mana kegiatan Pospindu kemarin yang dilakukan pada saat dilakukan screening, kita mencoba menerapkan sistem 5 meja yang ini juga sudah kita hakikan, ya.
Yang pertama ada meja administrasi dan pendaftaran peserta. Ini mencatat registrasi peserta baik yang baru masuk ataupun yang sudah sering atau berkunjung ya. Jadi mereka pasien yang sudah pernah ataupun yang baru. Kemudian yang di meja 2 ada anamnesa, faktor risiko dan riwayat penyakit penyakit tidak menular ya. Jadi ini anamnesa faktor risiko meliputi dari kebiasaan pola makan, kemudian riwayat penyakit sebelumnya ada tidak dan seterusnya, itu di meja 2. Kemudian di meja 3 ada pemeriksaan status gizi tadi yang meliputi dari pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar perut, sampai menghitung IMT-nya. Kemudian di meja 4 ada pemeriksaan tekanan darah dan laboratorium sederhana yang meliputi tadi ada GDS, asam urat, dan kolesterol. Nah, selanjutnya di meja 5 itu ada edukasi dan bimbingan dan konseling. Nah, untuk hasil kemarin screening dilakukan di dusun Kadisioka yang melibatkan kurang lebih ada 31 responden, ini didapatkan hasil secara jenis kelamin rata-rata untuk yang aktif di Pospindu atau kegiatan screening itu adalah perempuan, yaitu sebanyak 26 responden atau sekitar 83,9%. Kemudian dari hasil screening kemarin ini pengukuran indeks massa tubuh berdasarkan berat badan dan tinggi badan dalam meter. Ini ada beberapa klasifikasi yang menurut Depkes ya. Jadi ini ada beberapa kategori dari mulai normal, resiko, obes tipe 1 dan obes tipe 2, di mana dari hasil pemeriksaan didapatkan cenderung warga mengalami obes tipe 1, di mana IMT-nya lebih dari 25 nih, hampir kurang dari 30. Ini sekitar 14 responden atau 45% lebih ya. Sedangkan obes tipe 2 pun sudah ada, ini 19,4. Jadi sangat beresiko sekali di berat badan di sini. Kemudian berdasarkan kategori tekanan darah, ini menurut GNC 8 ya. Nah, ini kategorinya ada normal, prehipertensi. Hipertensinya itu juga sebenarnya diklasifikasikan ada hipertensi grade 1 dan 2. Cuma ini grade 1 dan grade 2 dijadikan satu. Nah, dari hasil pemeriksaan kategori tekanan darah, ini juga banyak responden yang mengalami kategori hipertensi, di mana lebih dari 45% itu respondennya mengalami hipertensi. Selanjutnya dari hasil pengukuran kadar gula darah, itu dari 31 responden rata-rata masih baik, masih normal, itu sebanyak 24% atau sekitar 77,4% untuk jumlah keseluruhannya. Sedangkan screening hasil kadar asam urat itu sebagian besar itu masih kategori hiperuremia ya, di mana kadar asam uratnya lebih dari 7 untuk laki-laki maupun perempuan. Ini cut off point-nya, dan ini dinyatakan lumayan banyak, ada 51,6%. Sedangkan berdasarkan kategori kadar kolesterol, ini untuk hasil yang didapatkan juga lumayan banyak pasien atau responden yang mengalami hiperkolesterol, yaitu 21 responden atau sekitar 67,7%. Nah, ini adalah kegiatan yang kita lakukan di Pospindu kemarin. Ini adalah meja pertama tadi untuk registrasi. Kemudian sebelum dilakukan registrasi, pasien atau responden itu warga dilakukan screening ataupun pemeriksaan secara ketat, di mana bagi responden ataupun warga yang tidak membawa masker ataupun pengukuran suhu dan sebagainya, ini dilakukan di sini.
Kemudian di meja 1 ini dilakukan registrasi, yang selanjutnya nanti dilakukan anamnesa terkait dengan faktor risiko penyakit tidak menular tadi. Kemudian di meja 3 ini pengukuran status gizi, di sini ada penimbangan berat badan dan tinggi badan ya, dan juga penentuan IMT ada di meja 3. Nah, di meja 4 ini ada pengukuran tekanan darah dan juga pemeriksaan laboratorium sederhana tadi yang meliputi 3 pemeriksaan, ada asam urat, kemudian ada kolesterol, dan kadar gula darah. Nah, selanjutnya setelah ini nanti ada konseling. Ini kita yang sudah bikin juga sebelum setelah pelaksanaan screening kemarin, kita juga melakukan kegiatan untuk pelatihan kadernya juga, menyiapkan dan juga membekali dengan pemberian panduan terkait dengan buku untuk kadernya juga, yaitu Pospindu bagi kader. Juga kita juga sudah bikin video terkait dengan pemeriksaan gizi dan juga terkait dengan sistem 5 meja yang kita sudah hadirkan semua. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.